Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah, NIM 1812117. Kelas PAI 6A, Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah tugas ujian akhir semester dengan MK mata soft skill. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi skill. Apa itu komunikasi skill? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi skill atau keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut Chaplin, keterampilan atau skill adalah suatu kemampuan yang memungkinkan individu untuk melakukan suatu perbuatan secara lancar dan tepat. Sedangkan communication atau komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikasi atau bisa disebut juga dengan penerima dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak kepada komunikasi sesuai yang diinginkan komunikator. Nah, para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Yang pertama itu menurut M. Rogers dan Kincaid menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Jadi keterampilan komunikasi atau communication skill yaitu kemampuan seseorang menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada macam-macam orang atau bisa disebut dengan audiens. Jadi dapat kita disimpulkan bahwasanya communication skill itu atau keterampilan komunikasi adalah suatu kemampuan siswa untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan ataupun informasi baru yang dimilikinya berupa verbal ataupun non-verbal dalam proses pembelajaran. Dan komunikasi skill atau keterampilan komunikasi juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang keduanya itu ada jenis-jenis communication skill. Ada beberapa jenis keterampilan komunikasi yang perlu dipahami oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu meliputi keterampilan komunikasi lisan, dan yang kedua komunikasi tulisan, dan yang ketiga komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan? Keterampilan komunikasi lisan merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan balik, dapat diberikan secara langsung. Nah, keterampilan komunikasi lisan meliputi kemampuan dalam wawancara, seperti kita ingin presentasi, seperti kita ingin mengisi materi webinar atau seminar, itu yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan. Dan yang keduanya itu komunikasi tulisan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi tulisan? Yaitu keterampilan komunikasi tulisan merupakan kemampuan seseorang membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai macam bentuk, seperti surat menyurat. Dan yang keduanya contohnya untuk mengadakan suatu kegiatan, menulis proposal dan laporan kerja. Dan yang ketiganya itu ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak, ekspresi wajah, dan nada suara. Juga penggunaan gambar, ikon, dan simbol komunikasi. Jadi komunikasi nonverbal juga yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pencapaian keberhasilan pelatihan. Karena para peserta latihan tidak hanya memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh pelatih, namun juga mencermati lambang-lambang lain seperti kata-kata, bagaimana seorang pelatih menampilkan diri dari segi pakaiannya. Kita juga harus melihat dari segi pakaiannya, dari sikapnya, dari nada berbicaranya, suaranya, ataupun aspek waktu. Itu yang dimaksud dengan aspek-aspek jenis-jenis komunikasi skill. Nah, dan yang ketiganya itu ada upaya peningkatan dalam communication skill dan kaitannya dengan soft skill. Yang pertama itu harus memperhatikan artikulasi. Satu poin yang paling penting yang tak bisa dilewatkan dalam berkomunikasi adalah berbicara dengan jelas. Artikulasi juga, dari setiap kata yang diucapkan harus jelas terdengar oleh lawan bicara. Jangan sampai mereka hanya mendengar omong kosong atau
percakapan saja yang pasti tidak akan dimengerti maksud dari berbicara tersebut. Jadi artikulasi dalam yang baik dan jelas itu seperti mengungkapkan suara nada a, i, u, e, o. Jadi ketika kita ingin mempresentasikan suatu pembelajaran, atau yang kedua kita mengisi seminar ataupun webinar, jadi suara kita tuh harus lantang, a, i, u, e nya, a, i, u, e, o nya itu yang dimaksud dengan artikulasi. Dan yang keduanya itu ada lakukan kontak mata. Jadi ketika kita mempresentasikan ataupun ketika kita ingin ketika ingin kita seminar gitu, jadi lakukan kontak mata dengan para audiens atau dengan para peserta. Jadi kontak matanya jangan melotot aja gitu. Artinya kita juga harus memperseimbangkan antara nada suara kita dan kontak mata kita. Nah, cara berikut untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi itu selalu menjaga kontak mata saat berbicara dengan orang lain ataupun ketika melakukan presentasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya itu lakukan penyesuaian. Bagaimana sih caranya kita melakukan penyesuaian? Nah, berkomunikasi yang cerdas adalah selalu bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan atau orang-orang yang menjadi lawan bicara. Nah, kita tidak bisa menyamakan setiap gaya berbicara kepada setiap orang yang kita temui. Jadi harus menyesuaikan penyesuaian ketika kita ngobrol sama orang tua, ketika kita ngobrol sama teman dekat, ketika kita ngobrol sama adik kelas ataupun sama bawahan dari kita itu harus melakukan penyesuaian. Dan yang keempatnya itu tambahkan bahasa tubuh. Artinya ekspresi wajah merupakan bagian dari bahasa tubuh yang sering digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Karena itu, latihlah menggunakan bahasa tubuh dengan baik untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Contoh kecilnya, ketika kita ingin mempresentasi ataupun ketika kita ingin mengisi materi itu seminar ataupun webinar, jangan tubuh kita itu diem aja. Jangan diem, artinya kita itu harus dengan penyesuaian yang tadi saya jelaskan tadi itu. Selanjutnya itu tak hanya ekspresi aja tapi juga gerakan tangan. Contoh kecilnya, bahwasanya Allah berfirman, gitu contohnya. Dan yang kelimanya itu berbicara dengan santai. Orang yang sedang berkomunikasi tidak akan pernah berbicara dengan baik ketika dalam kondisi gugup. Artinya kita juga ketika ingin presentasi, kembali lagi ketika kita ingin mempresentasikan, kita itu harus berbicara dengan santai. Jangan kita ngebut dan kita nyerocos. Artinya kita itu harus sesuai apa yang kita bicarakan. Karena poin yang pertama kan artikulasi. Artikulasi itu kan suaranya lantang. Begitu juga berbicara dengan santai. Ketika kita mengisi materi tentang kesedihan, kita sesuai alurnya. Ketika dengan kita gembira, sesuai dengan gembiranya. Nah, dan yang keenamnya itu tambahan empati. Nah, komunikasi yang baik akan terjadi ketika memahami kondisi lawan bicara. Memahami dan menempatkan diri dalam posisi lawan bicara akan membantu untuk mendapatkan cara yang paling efektif agar mereka paham yang dimaksud dari apa yang kita bicarakan. Nah, untuk hal ini memang harus melakukan observasi terhadap calon lawan berbicara. Contoh kecilnya, ketika kita ingin berbicara atau berkomunikasi dengan aktivis, kita juga harus memahami apa yang kita lawan bicara itu yang dibicarakan. Jadi kita itu harus menempatkan sikap empatinya. Nah, dan yang ketujuhnya itu beri kesempatan orang lain. Nah, contoh kecilnya tadi ketika kita sedang mengisi materi, jangan itu ngerocos saja. Artinya ketika kita sudah menyampaikan materinya, kita harus memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Itu yang ketujuhnya. Jadi selalu berikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya dengan leluasa, sehingga terjalin sebuah komunikasi dua arah yang positif. Dan yang ke-8-nya itu atur intonasi suara. Yang sudah saya jelaskan tadi, berbicara dengan lancar. Dan yang pertama artikulasi. Nah, atur intonasi suara. Nah, jadi berbicara dengan suara yang monoton hanya akan membuat orang lain cepat merasa bosan. Jadi kita itu harus sesuai temanya. Kita itu harus sesuai materinya ketika kita ingin presentasi itu. Nah, lakukan variasi apapun yang kita mampu, gitu loh. Dan ya itulah
apa yang saya sampaikan tentang communication skill, mulai dari pengertian, mulai dari jenis-jenis, dan yang terakhir upaya dengan kaitannya soft skill, itulah yang bisa saya jelaskan atau bisa saya presentasikan. Semoga apa yang hasil saya videokan pada vlog ujian akhir semester ini semoga bermanfaat, khususnya untuk manfaat diri saya sendiri dan umumnya bagi yang menonton video saya ini. Karena apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf karena saya juga butuh bimbingan dari ibu yang terhormat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.